semuanya, pernah nggak sih kalian bayangin deh gimana masa depan Indonesia kalau perubahan iklim terus memburuk? Banjir makin sering terjadi, cuaca makin panas, hasil panen berkurang, bahkan beberapa daerah pesisir bisa tenggelam karena naiknya permukaan laut. Halo, saya Ndesak Madi Divianiata Cita Sayuktananda dari kelas 9 Yellow dari Sekolah SMP Highfield Duren Sawit. Nah, begitulah, lewat proyek ini saya akan membahas research question saya, yaitu bagaimana Indonesia menghadapi tantangan aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan dibandingkan negara maju. Let's go! Apa sih saya milih topik ini? Nah, begini. Karena perubahan iklim bukan cuma masalah lingkungan, tetapi ini juga berhubungan dengan ekonomi, bisnis, pekerjaan, kesehatan, dan masa depan kita di masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan negara yang maju. Negara-negara maju seperti Jerman atau Jepang memiliki teknologi yang lebih advance, lebih canggih, pendanaan yang lebih besar, dan sistem yang lebih siap untuk menggunakan energi yang bersih. Sementara itu, Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan bahan bakar fosil untuk listrik dan industri. Faktanya, sebagian besar listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara. Meskipun mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, hal ini juga menghasilkan emisi karbon yang signifikan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Hal ini kemudian menyebabkan kondisi yang sangat buruk sehingga Indonesia menempati peringkat kelima secara global untuk populasi penduduk pesisir dataran rendah. Bayanginlah, kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah berarti bahwa hingga 95% wilayah pesisir Jakarta berisiko tenggelam pada tahun 2050. Dan disinilah tantangan utama Indonesia muncul. Indonesia harus terus mencoba mengembangkan ekonominya untuk mendukung rakyatnya dan mengurangi kemiskinan. Tetapi juga Indonesia harus melindungi lingkungan dan mengurangi polusi. Lebih lanjut, Indonesia menghadapi masalah deforestasi. Sebagian besar hutan ditebang untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan. Sebagai orang asal dari Bali, permintaan yang sangat besar seperti hotel, villa, dan pusat hiburan untuk turis baru terus-menerus mengusur hutan alami dan zona hijau yang menyebabkan konsekuensi ekologis yang serius. Hutan itu sangat penting karena membantu menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jika hutan terus berkurang, dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi hewan dan tumbuhan, tapi juga manusia. Risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, dan polusi udara bisa meningkat. Namun, untung saja Indonesia telah mulai menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi perubahan iklim. Contohnya, termasuk dapat mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan menggunakan lebih banyak energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dana, panas bumi. Pemerintah juga telah membuat peraturan lingkungan yang lebih ketat dengan mendorong transportasi dan industri yang lebih bersih dengan batasan emisi. Selain pemerintah, masyarakat juga memainkan peran yang penting. Betul, kesadaran masyarakat tentang aksi iklim dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal kecil itu seperti menghemat listrik, mengurangi limbah plastik, menggunakan transportasi umum, dan melindungi lingkungan sebenarnya dapat memberikan dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Namun, tentu saja transisi ini tidak mudah. Indonesia masih membutuhkan pendanaan yang signifikan, teknologi yang lebih maju, dan infrastruktur yang memadai untuk benar-benar mewujudkan transisi energi yang bersih. Dari penelitian ini, saya belajar bahwa perubahan iklim adalah masalah yang kompleks. Tidak cukup hanya menyalahkan satu pihak, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja bersama. Jika Indonesia dan rakyatnya bekerja bersama, akan menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Karena pada akhirnya bumi ini bukan hanya tempat tinggal saat ini, tetapi juga tempat generasi mendatang akan tinggal. Dan begitulah, sekian terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat memperluas wawasan kita dan membuat kita lebih sadar dengan ekonomi kita dan aksi iklim di Indonesia. Thank you!